Ustadz, saya mau tanya, apakah orang yang mencaci maki Rasulullah halal darahnya? Apabila halal, kenapa Rasulullah memilih sabar dan tidak membunuh orang tersebut? Mohon pencerahannya. Rasulullah tidak membunuh orang yang mencaci maki dia, karena yang dicaci maki dirinya, bukan agama. Rasulullah ingin mengajarkan kepada kita, kalau dirimu dicaci maki, Maher tuh begini, Maher tuh begini, begitu, Maher tuh dulu begini, dan dulunya begitu. Kan di Instagram lagi viral, saya dituduh-tuduh macam-macam sama seorang mantan mu'alaf, mantan kafir namanya Stephen Indra Wibowo, bajingan tengi. Kenapa Ustadz kasar begitu? Karena saya tidak pernah mencaci maki orang muslim yang satu perjuangan, maka jangan ganggu saya. Orang saya nggak pernah nyerang orang, kok saya diserang. Yang saya serang selama ini kan penista agama, ya Bani Togok, penista agama, Abu Bangsat Al-Tololi, Abu Jamban Al-Bangsati, dan sebagainya. Mana pernah saya menghina sesama muslim yang satu perjuangan. Nah, kalau dicaci maki diri kita, silahkan, jangan marah. Sah. Tapi kalau agama dicaci maki, Allah dihina, Allah dinista, Al-Ma'idah diejek-ejek, diolok-olok, kau tidak ada rasa cemburu dalam hatimu untuk membela agamamu. Kata Buya Hamka rahimahullah, penulis kitab tafsir Al-Azhar, gantilah pakaianmu dengan kain kafan. Kalau diri kita dihina, udah sabar aja lah. Yahudi di pinggir pasar, di mulut pasar, menghina Nabi Muhammad tiap hari. Malah Rasulullah suapin dia, bawa makanan disuapin, meninggal Rasulullah, dia masuk Islam. Begitulah akhlaknya Rasulullah. Karena Yahudi itu menghina Nabi Muhammad pribadinya. Tapi begitu Allah dihina, syariat dihina, mana ada cerita. Ayo kita bunuh-bunuhan. Kok nggak takbir kalian? Masya Allah. Yang panjang-panjang nanti lah, pendek-pendek aja dulu. Bagaimana bisa terlepas dari riba sedangkan kita ingin membelinya atau memilikinya? Kau pun rakus, semua mau dimiliki. Sabarlah. Apa amalan yang harus dilakukan sehingga kita terlepas dari fitnah dunia? Sedangkan sekarang ini banyak sekali kita lihat terjadi fitnah di mana-mana. Apa amalannya? Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Itu hadis Nabi, hadis sahih mutawatir, bukan hadis ahad, hadis mutawatir yang Nabi ajarkan kepada para sahabat, utamanya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi kalau nggak punya, nggak usah sok-sokan riba. Orang yang riba itu dosanya sama seperti, kata Rasulullah dalam hadis, dosa riba sama seperti memperkosa ibu kandung sendiri. Ya Allah, bapak nabung di bank konvensional, berarti bapak bertransaksi riba, dosanya sama dengan memperkosa ibu kandung sendiri dan mengumumkan perang kepada Allah dan Rasulnya. Ya Allah, itu dosa riba. Jangan. Ustaz, apakah hukumnya sholat tahajud dengan sholat duha? Ya tidak dihukum. Betul kan? Apa hukumnya sholat tahajud dan sholat duha? Orang sholat tahajud dan duha kok dihukum? Tolol. Nggak dihukum. Betul kan? Apa hukumnya sholat tahajud dan sholat duha? Ya tidak dihukum. Sholat tahajud tidak wajib, sholat duha tidak wajib, sunnat. Orang yang tidak sholat tahajud, tidak sholat duha, tidak berdosa, tidak masuk neraka, tapi dia banyak meninggalkan keutamaan. Setidaknya kalau nggak mau sholat tahajud 2 rakaat, 11 rakaat, 8 rakaat tengah malam, setidaknya sebelum tidur adalah kerjakan 1 rakaat sholat witir. Karena Imam Ahmad bin Hanbal tidak pernah meninggalkan sholat witir.
minimal 1 rakaat sebelum sholat, dan Rasulullah tidak pernah meninggalkan sholat malam baik di bulan Ramadan maupun di luar bulan suci Ramadan tidak lebih dari 11 rakaat. Subhanallah. Mana Pak Ustadz Ketua DKM? Sampai sini ceramahku aman kan? Aman? Jadi langsung dibuktikan, lengok langsung Ustadz Mahir itu kayak mana. Kalian enggak? Kalian dengar isu, baca Google, lihat di grup-grup WA. Haram menjatuhkan kehormatan seorang muslim, haram. Lihat langsung saya, kenalan dulu, duduk sama, makan bareng, sabar. Gitu loh. Kalau ada rezeki belikan mobil. Gimana caranya supaya orang kafir bisa menerima Islam sebagai enggak, bercanda. Jangan kalian sunat videoku nanti ya. Kalian potong, kalian upload YouTube Ustadz Mahir Tuelibing ngecek-ngecek mobil. Kurtakkan ginjal kau. Gimana caranya supaya orang kafir bisa menerima Islam sebagai agamanya dan Nabi Muhammad dan sallallahu alaihi wasallam, Nabi dan Rasul dan Nabi Isa sebagai Nabi dan Rasul, bukan sebagai Tuhan? Bagaimana caranya? Ya masuk Islam. Kau pun lucu nanya kayak gini. Bagaimana caranya supaya orang kafir mau menerima Islam? Ya dakwahi masuk Islam. Sampaikan kepada dia Tuhan itu nggak ada disalib. Mana pula Tuhan bisa disalib? Tuhan itu beranak. Ada Tuhan mama, Tuhan bapak, Tuhan anak. Dari segi logika saja, agama kafir Kristen ini bukan sara ya. Saya bicara ini dalam konteks rumah ibadah, boleh dong. Saya mengajarkan jamaah yang muslim di rumah ibadah masjid sesuai isi Quran, kan ini bukan sara lah ya. Secara logika, agama kafir Kristen itu tidak masuk di akal. Rumah ibadah gereja umpamanya. Tapi ini tolong jangan terlalu di apa. Nanti kita harus menjaga kerukunan umat beragama. Ini untuk kita saja di sini. Ustadz Somad bilang palang salib ada setannya, langsung heboh. Saya takut nanti ini ceramah saya heboh lagi. Baru kemarin aku di BAP oleh penyidik di Bareskrim, udahlah, aku belum mau masuk penjara bro. Ya, Ustadz takut juga, takut iya, tapi ketakutan enggak. Namanya dakwah. Tapi polisi-polisi di Bareskrim ramah-ramah sama saya. Waktu menyidik itu adabnya luar biasa tinggi, orang-orang soleh. Secara logika, coba kalian pikirkan. Ini orang Islam punya rumah ibadah namanya masjid. Coba lihat, kita mau masuk masjid, mau Pak Polisi, mau Pak Kapolsek, mau pejabat, bangsawan, semuanya buka sepatu, buka sendal, karena ini rumah ibadah. Tapi kalau orang kafir Kristen, dia beribadah di rumah ibadahnya gereja, dia tidak buka sepatu, tahu, dan injak tai ayam, injak kotoran, iya apa enggak? Sederhana aja. Di dalam Islam, mau menyentuh mushaf Al-Quran saja, enggak membaca, enggak menyentuh, itu harus suci dari hadas besar dan harus berwudu dulu, harus suci. Enggak ada bersuci itu dalam syariat kafir, orang kafir enggak ada. Hanya ada dalam mau sholat ibadah menghadap Allah, harus suci dari hadas besar, hadas kecil, harus tidak dalam keadaan junub, dan harus berwudu. Bersih agama Islam. Kalau orang kafir, saya sebut kafir, terserah agama siapa saja. Kalau orang kafir, entah malamnya dia habis jima campur sama suami istri, nggak ada istilah mandi junub, mandi janabah, besoknya dia ke rumah ibadahnya beribadah, pegang kitab suci. Dari situ aja udah bisa kita tahu agama Islam ini agama yang paling benar di sisi Allah. Masya Allah ya. Ustaz, masalah suap menyuap tadi, apakah anak-anak ikut berdosa apabila orang tuanya menyuap ketika anaknya masuk sekolah favorit padahal anaknya tidak pintar? Neraka. Bukankah ilmu itu dari Allah Ta'ala? Bukankah yang memberikan ilmu itu? Kalau dasarnya anakmu, isi kepalanya belum mencapai standar kualitas yang bagus untuk belajar, dan kau pun tidak maksimal mendidiknya, mau disekolahkan sekolah favorit macam mana pun tetap aja tolol. Kalau mau anak pintar, cerdas, soleh, kasih makan dia makanan yang halal. Jangan ada masukkan dalam jasadnya makanan haram.
Sebagai supir angkot, sebagai tukang becak, sebagai supir Grab, Gojek, jangan menipu orang. Cari makan dengan cara berkah. Kalau ketinggalan ada HP Ustadz Maher di mobil kau supir Grab, langsung telepon, kembalikan ke yang punya. Jangan kau cikok, nggak ada otak kau. Coba kedapatan barangmu seperti itu diperlakukan orang lain, sakit kan? Cari makanan yang berkah. Antum siapa namanya? Apa? Kuliah? Qori yang tadi. Antum ngantuk? Ngantuk? Dari tadi dia nggak semangat. Tunggulah, sabar. Aku aja yang udah apa nggak ngantuk. Mana udah ya? Ini terakhir. Ustaz, apa hukumnya membonceng istri orang? Gak ada otak kau. Bismillah. Coba ada lanjutannya. Oh, ada lanjutannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ojek online. Oh. Boleh. Itu Astagfirullah. Itu kondisi darurat. Ustadz, ada ustadz di sana mengatakan naik Gojek online, naik Grab online itu haram karena kan bukan mahram. Ya udah, kok nggak usah naik pesawat. Kan di pesawat banyak pramugari lalu lalang, ya kan? Mana pula bisa kita atur orang di pesawat itu? Laki-laki sebelah sini, ibu-ibu sebelah sini, mana bisa? Kecuali punya kau pesawat itu. Betul kan? Nah, masuk akal kan? Ada hal-hal yang memang sifatnya doruri, darurat. Pasar, kau kalau pergi ke Masjidil Haram, di Masjidil Haram tuh nggak ada sholat sunat, adanya tawaf. Nggak ada sholat tahiyyatul masjid, adanya tawaf 7 kali. Kan itu campur baur, laki perempuan berdempet-dempetan. Itu pasti dempet-dempetan karena ramainya manusia. Yang penting tidak dinikmati. Jangan pula kau sebagai Grab online, Gojek, membonceng bini orang. Bu, sini tangannya, peluk saya ya. Itu memang kau kegatalan. Jangan. Itu nggak boleh begitu. Tapi kalau nggak pegang-pegang, nggak apa-apa.